Selamat datang di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel membahas seputar berita otomotif. Senang banget kali ini tim Kabaroto kedatangan mobil review yaitu all new Toyota Foxy. Ya sobat Kabaroto, di samping gua sekarang udah ada all new Toyota Foxy dengan kapasitas mesin 2000 cc. Kita akan ungkap apa aja yang menarik dari all new Toyota Foxy dengan tampilan terbarunya. Pertama-tama kita akan bahas apa yang hadir dari dibalik kap mesinnya. Nah, mesinnya sendiri nih sobat Kabaroto, all new Toyota Foxy memiliki atau disokong dengan mesin 4 silinder segaris dengan 16 katup berkapasitas 2000 cc. Nah, cocok banget untuk buat sobat Kabaroto yang memiliki mobilitas bisnis. Dengan all new Toyota Foxy, pasti dengan mesinnya yang 2000 cc ini, mobil MPV yang memuat penumpang hingga total 7-seater ini bisa dijadikan andalan buat sobat Kabaroto semua di mobilitas perkotaan. Tapi kita sekarang akan bahas tampilannya dulu. Sekilas, kalau misalkan siang hari, terik, ini warnanya lucu banget ya sobat Kabaroto. Tampilannya benar-benar samar-samar. Karena apa? Kalau sekilas mungkin dari kamera terlihatnya warnanya hitam metalik aja. Tapi kalau kita teliti lebih dekat, sebenarnya warnanya ini cenderung ke ungu tua dengan finishing glossy dan juga ada aksen seperti glitternya nih sobat Kabaroto. Plus yang membuat adik dari Toyota Alphard ini benar-benar terlihat elegan adalah kalau sobat Kabaroto lihat full area front fasianya dihiasi dengan tampilan warna atau aksen chrome yang benar-benar membuat area mukanya benar-benar luxury banget. Sekarang kita geser sedikit ke area samping nih sobat Kabaroto. Ini dia area samping dari all new Toyota Foxy. Sebelum ngebahas dimensinya yang benar-benar gede, kita akan ngebahas dulu sektor kaki-kakinya nih sobat Kabaroto. Untuk suspensi dari area kaki-kaki all new Foxy ini, suspensinya menggunakan MacPherson Stroud yang pada umumnya digunakan di mobil-mobil Toyota yang biasa dipasarkan di Indonesia juga. Tapi kalau misalnya kita bisa sedikit tengok ke area bawah, di area bannya, peleknya dong. Kalau bisa kita lihat nih keren banget dengan pelek multipalang dengan finishing yang cantik banget kayak gini, model 2 warna seperti ini berbahan alloy dengan pelek ukuran 17 inci dan ban dari Yokohama Tire dengan profil ban kalau bisa kita lihat di sini 205/55 ring 17 sobat Kabaroto. Next lagi kita geser ke samping. Ini dia. Ini yang bikin lucu nih sobat Kabaroto. Spion sampingnya ternyata memiliki spion tambahan lagi untuk menunjukkan area blind spot seperti mobil-mobil Toyota lain pada umumnya. Plus di sini spionnya udah retracting, bisa diatur dari dalam, plus ada sensor blind spotnya yang bisa membantu pengendara lebih aman dalam berkendara di area-area sempit. Kita sekarang akan lihat pintu sampingnya. Pada umumnya buat sobat Kabaroto semuanya, pasti membuka pintu samping simple aja caranya. Itu cara simpelnya sobat Kabaroto. Tapi tahukah sobat Kabaroto bahwasannya di all new Toyota Foxy kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk membuka pintu samping maupun pintu belakang. Let's go, kita ke area depan untuk kasih tahu gimana caranya buka pintu all new Foxy selain cara kayak gini. Selain cara-cara simple kayak tadi, ternyata all new Toyota Foxy juga punya cara-cara lain untuk membuka pintu samping maupun pintu belakang. Ternyata pintu-pintunya pun caranya unik-unik dibukanya loh sob. Yang pertama, gua akan kasih tahu selain cara di samping atau cara sebelumnya dengan membuka pintu seperti biasa, gua akan kasih tahu ada cara membuka pintu
dari tombol yang ada di atas ini. Hanya sekali tekan, sliding door langsung terbuka. Begitu juga dengan cara menutup ini sob. Itu cara kedua. Yang ketiga adalah kita bisa menggunakan satu kali genggaman dengan remote yang sudah disediakan dari Toyota dengan memencetnya seperti ini. Kenapa nggak nyala? Karena ini hanya bisa difungsikan kalau dari luar aja sob. Tapi nggak usah cemas, selain pintu sampingnya, ternyata pintu belakangnya juga sangat dimudahkan untuk diakses. Kenapa seperti itu? Karena banyak cara juga untuk membuka pintu area belakang. Seperti biasa, kalau di area luar, kalau kita ada di luar, kita tinggal memencet tombol yang ada di remote. Kalau kita ada di dalam, kita hanya menekan tombol seperti ini. Maka pintu bagasi belakang akan mudah terbuka. Itu sangat memudahkan banget nih Sobat Kabaroto untuk Sobat Kabaroto yang ingin membawa barang banyak tapi disopirin. Jadi tinggal minta tolong Pak Sopir untuk membukakan pintu belakang lewat tombol yang sudah disediakan. Beres kita ngebahas cara-cara membuka pintu samping belakang, kita sekarang mau coba tengok tampilan belakangnya yang ternyata benar-benar beda dan lebih elegan dibandingkan dari Toyota Foxy generasi sebelumnya. Penasaran kayak apa? Let's go, ikutin gua ke belakang. Sekarang kita akan ngeliat tampilan belakangnya nih sob. Ini dia area buritan dari all new Toyota Foxy. Bener-bener beda banget nih Sobat Kabaroto, karena kalau Sobat Kabaroto ingat dari Toyota Foxy generasi sebelumnya, di sini memiliki aksen chrome yang cukup tebal nih Sobat Kabaroto. Tapi kalau sekilas kita lihat tampilan belakangnya bener-bener lebih classy banget dan juga lebih mewah. Kenapa seperti itu? Karena permainan chrome-nya hanya dilapisi di area dekat stop lamp yang menyambung dari ujung sampai ujung dan dibatasi dengan logo Toyota. Begitupun dengan emblem bertuliskan Foxy seperti ini. Lantas, area belakangnya ini pun terlihat gambot banget nih Sobat Kabaroto. Kenapa seperti itu? Kalau bisa kita lihat, di sini ada roof spoiler yang benar-benar membuat tampilan belakang dari all new Toyota Foxy ini benar-benar gambot dan juga tebal. Ngomong-ngomong soal pintu bagasi, all new Toyota Foxy ternyata punya inovasi terbaru nih Sobat Kabaroto. Lagi-lagi memudahkan untuk penumpang mengakses area dari bagasi atau pintu bagasi, yaitu si unik tombol kecil yang ditaruh atau diletakkan dekat banget sejajar dengan rel dari sliding door-nya. Ini sangat memudahkan banget Sobat Kabaroto untuk mengakses dari area belakang atau pintu bagasinya. Kita simulasikan dengan membuka pintu bagasi yang mudah diakses ini dengan tombol ajaib yang letaknya ada satu tempat barang rel dari sliding door. Kalau misalkan gue bawa barang kayak gini, sudah dipastikan tangan kalau misalkan kita ulur pasti barang jatuh semua. Tapi hanya dengan sentuhan kecil aja, ternyata tombol ini sangat multifungsi banget nih Sobat Kabaroto. Gue akan contohin. Nah, kalau udah kayak gini kan, barang mudah banget untuk dimasukin nih sob. Kita tinggal naruh barang kayak gini dan pastinya sangat mudah banget. Nutupnya sama aja. Kita bisa tekan tombol yang ada di sisi kanan untuk menutupnya. Sangat mudah dan enak banget untuk mengakses area kabin dan juga area bagasi dari all new Toyota Foxy. Lantas, gimana rasanya kalau misalkan kita ada di area kabin dan juga kita pengen ngerasain impresinya dari interior all new Toyota Foxy? Let's go, kita masuk ke dalam. Sekarang kita akan ngebahas area dari kabin all new Toyota Foxy. Tapi sebelumnya kita nyalain dulu, dikarenakan di luar sangat panas. Ini dia Sobat Kabaroto, impresi awal dari all new Toyota Foxy. Yang menariknya adalah sebenarnya gini, kita nggak akan ngebahas area kabinnya terlalu dalam. Karena apa? Kita pengen fokus ke impresi berkendara yang abis ini kita bahas. Tapi buat Sobat Kabaroto yang penasaran banget sama tampilan dari kabin all new Toyota Foxy dan juga fitur-fitur yang bekerja, Sobat Kabaroto bisa nonton di YouTube channel Kabaroto pada saat tim Kabaroto berkunjung ke Jakarta Auto Week yang ada di sini linknya.
Tapi kita kemarin waktu di Jakarta Auto Week, posisi mobil mati. Kalau posisi mobil nyala, apa aja yang sekiranya bisa dieksplor? Yang pertama, yang bikin tampilannya keren adalah kalau Sobat Kabaroto lihat di area depan sini, itu ada HUD atau Head Up Display nih Sobat Kabaroto. Dimana ini fitur simple yang lagi-lagi Toyota mengembangkannya dengan cukup keren dan dikemas dengan ciamik nih Sobat Kabaroto. Kenapa? Head Up Display-nya bener-bener memainkan pantulan dari kaca. Letaknya ada di sini seperti bak kecil, dipantulkan melalui jendela yang ada di area depan all new Toyota Foxy. Yang bikin menariknya lagi Sobat Kabaroto, Toyota lagi-lagi emang juaranya kalau soal bikin fitur-fitur keren yang beda. Kenapa? Umumnya head-up display untuk mobil-mobil kekinian itu hanya main di satu warna. Putih-putih aja, abu-abu aja, biru-biru aja. Tapi Toyota ini cukup keren. Kalau bisa kita lihat, rentang RPM-nya dimainin warnanya. Semakin ke kanan, dari angka RPM 7 sampai 8, itu dia warnanya merah, menunjukkan tandanya adalah RPM maksimumnya nih Sobat Kabaroto. Selain itu, yang bikin keren lagi, kalau kita ubah dari transmisi parking ke mundur, tulisan R-nya pun menyesuaikan dengan yang ada di sini. Warnanya oranye, D-nya putih, netralnya berwarna hijau. Bener-bener sentuhan simple, tapi itu bisa memanjakan mata dan kita ada rasa kayak wow gitu loh. Jadi bener-bener hal simple yang dibuat sama Toyota, tapi berkesan banget sebagai seorang konsumen. Selain itu, dari head-up display ada lagi tampilan dari monitor cluster instrumennya nih Sobat Kabaroto. Kalau Sobat Kabaroto lihat, coba kita back dulu. Ini adalah beberapa tampilan modenya nih Sobat Kabaroto. Sudah didukung dengan adaptive cruise control juga, lane departure assist, terus habis itu sensor parkir, dan yang bikin menarik, ini dia nih, settingan dari tampilan monitor cluster instrumennya. Kalau kita pencet, nah, di sini ada pengaturan dari bahasa, unit, lalu habis itu ada meter type, ini dia. Dua tampilan dari monitor cluster instrumennya ini cocok banget buat sahabat Kabaroto yang pengen adjust. Ini bisa kita lihat nih, yang pertama ada digital, yang kedua ada analog. Coba kita setting ke analog. Nah, di sini ada tampilan yang bisa menunjukkan speedometernya terlihat seperti digital. Tapi kita bisa ganti lagi ke meter type yang digital, yang keren kayak gini Sobat Kabaroto. Simple, tapi lagi-lagi menunjukkan kualitas yang benar-benar ciamik dari Toyota. Lanjut, kita bahas apalagi keunggulan dari all new Toyota Foxy. Ngomong-ngomong, kalau all new Toyota Foxy itu cocok banget dibuat untuk bepergian jauh bersama keluarga. Dikarenakan 7-seater-nya menjadi andalan, kita juga nggak boleh lupa. Saat berkendara jauh-jauh, kita pasti memerlukan yang namanya smartphone. Dan tentunya kita harus berpikir gimana caranya untuk mengisi daya. Sekarang, kita akan menunjukkan cara untuk mengisi daya di all new Toyota Foxy. Yang pertama, banyak banget caranya nih Sobat Kabaroto. Di sini banyak slot yang sekiranya bisa digunakan untuk port charging. Yang pertama, kita akan hitung berapa jumlah dari slot USB. Di depan ada satu nih Sobat Kabaroto. Terus habis itu di bawah dari konsol tengah ada lagi dua model Type C. Lalu di bawah sini ada satu, tapi harus ditambah port charge lagi. Dan di belakang ada dua. Berarti total untuk colokan di all new Toyota Foxy ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan khawatir, buat Sobat Kabaroto yang rasanya capek banget untuk main-main kabel, riwe sana sini, ini dia. Di balik konsol tengahnya, kalau kita buka hub, langsung tersedia yang namanya wireless charging nih Sobat Kabaroto. Kita tinggal taruh smartphone kita, sep. Beres dari ngomongin area kabin depan, sekarang kita mau cari tahu apa aja yang menarik di area kabin tengah dan juga kabin belakang. Let's go ikutin.
kita udah di area kabin tengah dari all new Foxy. Sekarang kita bahas lebih detail apa aja yang menarik di kabin tengah dari all new Toyota Foxy. Karena kita udah pernah ngebahas impresi duduk jadi penumpang di all new Toyota Foxy dengan captain seat yang enak banget, sekarang kita cari tahu juga apa yang menarik dan apa yang tersembunyi dari fitur-fitur menarik di all new Toyota Foxy. Yang pertama, ada yang namanya meja kecil dan juga bottle holder yang sangat fungsional, bisa digunakan di perjalanan jauh sebagai penumpang di kabin tengah. Selanjutnya, dari cup holder dan bottle holder, kita juga akan membahas di sini ada tray yang sifatnya bisa ditarik, yang sangat fungsional kalau berpergian jauh saat panas terik kayak gini, sekaligus juga bisa membantu kita untuk membantu menjaga privasi saat berkendara. Sangat mudah ditarik dan juga untuk dipasangnya cukup mudah banget nih Sobat Kabaroto. Fitur simple yang sangat fungsional juga. Kalau bosan di perjalanan di all new Toyota Foxy, nggak usah ribet. Kita udah disediain yang namanya monitor infotainment tengah yang cocok banget digunakan dan bisa dinikmati oleh penumpang di kabin tengah dan juga di kabin belakang. Tapi ini harus digunakan menggunakan remote nih Sobat Kabaroto. Selain itu, tadi di depan juga ada AC dual zone yang ternyata di sini bisa diatur juga nih Sobat Kabaroto. Jadi kita sebagai penumpang di area kabin tengah bisa memfungsikan untuk arah aliran udara AC, hembusannya, on off, dan juga tingkat kedinginan dari suhu AC dari AC dual zone di all new Toyota Foxy. Ngomongin all new Toyota Foxy, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngebahas kenyamanan plus juga kelegaan area kabin tengahnya. Kalau bisa kita lihat, gue akan simulasikan gimana rasanya untuk setup captain seat-nya supaya kita bisa ngeset, maju, sesuaiin dengan legroom kita. Sekaligus kalau misalkan kita mau selonjoran, dengan postur tubuh gua 180 up dikit, ini benar-benar masih leluasa banget Sobat Kabaroto. Plus kalau misalkan barang-barang di belakang banyak, kita tinggal majuin dan relnya sangat fungsional banget. Plus nyaman juga dan mudah untuk difungsikan. Tinggal menarik tuas yang ada di samping ini, nah, maka relnya dan captain seatnya akan berjalan seiringan. Kecil-kecil tapi fungsional juga. Ternyata di kabin tengah all new Toyota Foxy juga disediain seperti karabiner kecil. Dia fungsinya untuk menggantungkan barang yang sangat fungsional banget ya Sobat Kabaroto. Pokoknya berpergian jauh dengan all new Toyota Foxy bener-bener sangat dimanjakan banget karena banyak fitur-fitur simple yang pastinya bisa digunakan saat bepergian jarak dekat maupun jarak jauh. Sekarang kita akan ngebahas area kabin belakangnya nih Sob. Mau tahu nyamannya seperti apa dan banyak pengaturan-pengaturan keren yang ada di area kabin belakangnya, let's go, kita mengarah ke belakang. Sekarang kita akan ngebahas area kabin belakang dari all new Toyota Foxy. Tapi sebelumnya kita buka dulu pakai fitur simple tombol kecil yang ini. Kita sengaja melipat jok paling belakang atau jok kabin belakang dari all new Toyota Foxy karena kita akan mensimulasikan atau ngasih tahu ke Sobat Kabaroto gimana cara melakukan pelipatan di jok all new Toyota Foxy. Yang pertama, kita akan kasih tahu di sini ada tuas kecil nih Sobat Kabaroto. Kita tinggal tekan aja sampai sedikit ditahan. Nah, ini tinggal diturunin perlahan. Pelipatannya model 50-50 menyamping. Begitupun yang sampingnya. Ini dia, area kabin belakang sekaligus ada ruang bagasi kecil yang sekiranya bisa ditaruh memuat sekitar 2 koper berukuran sedang atau 4 ransel berukuran sedang nih Sob. Tapi kita juga akan kasih tahu di area kabin belakang kita akan mensimulasikan gimana ngecas smartphone kita supaya baterainya bertambah. Tapi sebelumnya kita akan ngelipat dulu jok belakang dari all new Toyota Foxy. Gampang banget caranya, tinggal sekali tarik. Nah, langsung kita akan simulasikan gimana caranya mengisi daya di kabin belakang di all new Toyota Foxy. Tinggal colok aja, maka smartphone akan langsung ngecas nih Sob. Dan pastinya nyaman banget duduk di belakang, tapi semua fasilitas yang ada di depan, tengah, juga kebagian di area belakangnya. Plus, yang lucunya, di sini ada penempatan, lagi-lagi fitur simple tapi lucu. Di sini ada headrest yang bisa disematkan
seperti ini. Membuat space di area bagasi menjadi semakin lega dengan menaruh headrest yang pipih di area ujung samping. Nggak usah berlama-lama lagi, setelah kita ngebahas mulai dari area eksterior, interior, sekarang kita langsung aja test drive dari all new Toyota Foxy. Oke Sobat Kabaroto, balik lagi di YouTube channel Kabaroto. Dan sekarang gua akan melakukan impresi berkendara dari all new Foxy 2000cc. Nah, ini menarik banget nih. Ini benar-benar siang-siang yang cukup terik. Kita sekarang ada di jam 3 sih, udah siang menjelang sore. Tapi panasnya masih pol banget. Tapi panas yang di luar tidak seberapa berasa karena kita sedang berada di kabin dari all new Toyota Foxy yang benar-benar adem dengan AC-nya yang dual zone nih Sobat Kabaroto, dengan pengaturan-pengaturan yang sangat simple dan benar-benar sangat mudah diakses. Nggak cuma di kabin depan, di kabin tengah pun bisa disetting oleh pengemudi kabin tengah kalau misalkan mau melakukan penyesuaian terhadap arah aliran AC maupun tingkat kedinginannya. Ngomong-ngomong soal impresi berkendara mengenai all new Foxy, kita bahas dulu area kabinnya nih Sobat Kabaroto. Untuk dashboard, benar-benar tampilannya classy banget Sobat Kabaroto, plus bahannya pakai bahan keras ya dengan sentuhan sedikit soft touch di area dashboard depan. Benar-benar lapang, dan yang lucunya adalah di area dashboard ujung persis di depan gua saat mengemudi ini ada head-up display yang model pantulan nih Sobat Kabaroto, dan berbeda dengan para pesaingnya yang mungkin punya head-up display tapi masih main warnanya cuma sewarna aja, putih-putih aja. Kalau Toyota ini all new Foxy itu sudah variatif warnanya. Kalau misal sekarang kita ada di kecepatan 35 km per jam. Lalu RPM-nya dari 0 sampai 6000 garisnya berwarna putih, sedangkan 7 sampai 8000 karena itu limitnya jadi berwarnanya merah Sobat Kabaroto. Sesuai dengan yang terlihat oleh gua di monitor cluster instrumen. Untuk posisi berkendara sangat menarik banget karena untuk pengaturannya setirnya ini juga enak banget, masih model engkol, tilt dan teleskopik Sobat Kabaroto, sekaligus pengaturan joknya yang cukup nyaman dan ditambah juga dengan kokangan yang bisa ditarik dan juga untuk diturunkan dengan tujuan untuk tinggi rendahnya posisi pengemudi. Hal ini ditujukan untuk visibilitas berkendara di all new Toyota Foxy. Ngomong-ngomong soal visibilitas berkendara dari all new Toyota Foxy ini benar-benar nyaman banget Sobat Kabaroto. Dimulai dari spion tengah yang bisa kita lihat dengan nyaman, lalu spion kanan kiri cukup baplang juga nih Sobat Kabaroto, ditambah dengan kaca depan yang benar-benar lebar banget. Dan blind spotnya pun minim banget nih Sobat Kabaroto. Kenapa? Karena di sela-sela blind spot ini ditambah lagi oleh kaca yang sekiranya bisa membantu meminimalisir blind spot. Dan kalau kita ngebahas soal blind spot, menariknya di all new Toyota Foxy ini memiliki kamera 360 dan disupport dengan sensor dari blind spot monitoring, di mana saat kita berkendara ada tanda di area spion. Di situ ada area tanda blind spot yang bertujuan untuk mencegah insiden kita ditabrak dari belakang mungkin, atau kita nyerempet orang saat berkendara di area yang dirasa tidak terlalu lapang. Begitupun kalau kita mengarahkan atau mencet sen ke arah kiri maupun kanan, maka kamera kecil yang disediakan di spion kanan dan kiri dari all new Toyota Foxy ini juga sangat berfungsi dengan baik nih sob.
Itu dia Sobat Kabaroto fitur-fitur menarik yang disematkan dari all new Toyota Foxy untuk masalah blind spot. Dan kita sekarang akan ngebahas tampilan monitor cluster instrumennya yang bener-bener desainnya asik banget. Karena apa? Seperti tadi gue sudah simulasikan bahwasannya ini bisa diganti-ganti dengan dua mode, yaitu mode digital dan mode analog. Jadi bisa tampilannya klasik kayak jarum digital, padahal itu sudah full digital, tapi tampilannya jarum. Sedangkan kalau misalnya kita mau pilih yang digital, ya benar-benar digital, tidak ada yang kayak animasi jarum gitu sob. Lalu pada area lingkar kemudi ada apa aja? Kita akan membahas lebih detail. Fitur-fitur yang disematkan di area lingkar kemudi banyak banget. Di sini ada adaptive cruise control Sobat Kabaroto. Terus habis itu ada lane departure warning. Sama ada forward collision mitigation. Jadi ketika ada sesuatu yang menghalangi laju kita di area depan, maka all new Toyota Foxy akan memperingati lewat monitor cluster instrumennya. Lanjut, masih sama ngebahas tentang layar. Kita sekarang akan ngebahas yang namanya monitor infotainmentnya nih Sobat Kabaroto. Untuk monitor infotainmentnya sendiri cukup seru. Kenapa cukup seru? Dikarenakan Sobat Kabaroto, kita harus lihat sudah didukung oleh Android Auto dan Apple CarPlay, ditambah dengan navigasi juga. Jadi Sobat Kabaroto bisa memutar aplikasi-aplikasi kesayangan Sobat Kabaroto di monitor infotainmentnya dari all new Toyota Foxy. Sekarang kita akan membahas mengenai kekedapan dari kabin all new Toyota Foxy. Sebagai sebuah kendaraan MPV yang bisa memuat orang hingga 7 penumpang, 7 orang termasuk pengendara. All new Toyota Foxy ini benar-benar didesain untuk membawa orang yang benar-benar classy dan benar-benar butuh kenyamanan, ketenangan, dikarenakan tampilan luarnya pun udah oke banget. Dalamnya pun juga harus disupport dengan kekedapan kabin yang cukup baik. Tapi kita belum pernah coba kalau posisi hujan. Tapi harusnya kalau misalkan di posisi normal aja itu aman. Harusnya pas hujan pun atapnya cukup tebal ya Sobat Kabaroto. Lanjut kita akan membahas dapur pacunya nih Sobat Kabaroto, atau mesinnya sendiri dari all new Toyota Foxy ini memiliki kode mesin M20A FKS dengan spesifikasi 4 silinder segaris 16 katup berkapasitas 2000 cc. Wah, keren banget nih untuk sebuah mobil MPV. Mesinnya pun udah 2000 cc. Sangat cocok untuk mobilitas berkendara Sobat Kabaroto semuanya di area perkotaan maupun kalau keluar kota juga bisa. Kenapa bisa gue katakan seperti itu? Bahwasannya kita sekarang lagi mencoba all new Toyota Foxy di jalanan yang sedikit bergelombang. Ngomong-ngomong soal kabinnya tadi juga cukup kedap di area yang bergelombang. Lalu suspensinya pun dapat meredam area-area atau jalanan yang sekiranya keriting ini dengan cukup baik, karena suspensinya sendiri menggunakan MacPherson Stroud ya, dan bannya menggunakan pelak ukuran 17 inci nih Sobat Kabaroto. Bepergian dengan all new Toyota Foxy selain nyaman, Sobat Kabaroto juga nggak perlu khawatir isi bensin sering-sering, dikarenakan kapasitas tangkinya yang cukup besar, yaitu 52 liter nih Sob. Jadi cocok untuk bepergian jarak-jarak jauh. Selain kenyamanan, ternyata bahan bakarnya pun dengan kapasitas tangkinya yang besar cukup terjamin nih. Sistem penggerak dari all new Toyota Foxy ini adalah two wheel drive nih Sobat Kabaroto, dengan transmisi otomatis CVT dan manual 8 percepatan nih Sobat Kabaroto. Jadi emang nice banget all new Toyota Foxy ini. Transmisinya pun perpindahannya pun halus, tidak terasa kasar, sangat mudah dioperasikan, ditambah dengan kamera 360 saat kita ingin parkir, jadi sangat efisien dan meminimalisir kita harus nengok-nengok ke arah belakang saat melakukan parkir mundur. Sekarang kita akan ngebahas sistem pengereman. Sistem pengeremannya pun dirasa cukup baik Sobat Kabaroto untuk sebuah
MPV 7-seater all new Toyota Foxy sudah menggunakan cakram berventilasi di keempat rodanya untuk memaksimalkan sistem pengereman yang baik. Dan sekarang kita akan coba tes untuk tingkat limbungnya, apakah ini cukup limbung. Jadi kali ini gue melakukan putaran ringan di kecepatan stabil 30 km per jam nih Sobat Kabar Oto. Untuk kelimbungan gue merasa all new Toyota Foxy termasuk cukup lah. Mungkin nantinya kalau Sobat Kabar Oto meminang all new Toyota Foxy, ingin benar-benar dirasa bahwasannya mobilnya tidak terlalu limbung ataupun tingkat kelimbungan yang ingin diminimalisir, bisa dengan cara memodifikasi suspensinya menjadi lebih proper lagi atau ditingkatkan lagi setelah McPherson Strut, lebih ditingkatkan lagi agar tingkat kelimbungannya lebih diminimalisir. Untuk all new Toyota Foxy juga yang terbaru ini sudah disematkan fitur brake hold dan juga automatic parking brake Sobat Kabar Oto, karena yang bikin menariknya lagi, automatic parking brake-nya ini rilisnya otomatis. Jadi kita nggak perlu mencet-mencet dulu. Jadi kita tinggal injak pedal gas aja, maka langsung automatic parking brake-nya sudah dirilis secara otomatis. Bahkan kita hanya memindahkan transmisi saja dari parkir ke D, maka akan langsung rilis. Sekarang kita akan melakukan akselerasi singkat nih Sobat Kabar Oto. Kita akan coba sedikit ngebejek mesin 2000 cc nya dari all new Toyota Foxy, karena kita mau tahu apakah torsinya ini cukup mumpuni untuk sebuah MPV 7-seater dengan bodi yang cukup bongsor nih. AC sudah kita matikan. Untuk mencapai 0 sampai 100 kita tidak mengukur Sobat Kabar Oto berapa detiknya, tapi tadi gua melihat dari head up display-nya sendiri menunjukkan bahwasannya 0 sampai 100 di sekitar 40 sampai 50 sedikit nahan nih. Cuma untuk bukaan awalnya ya untuk sebuah mobil penumpang dirasa cukup baik lah Sobat Kabar Oto. Nah, segitu dulu aja Sobat Kabar Oto untuk penjelasan sekaligus impresi berkendara dari all new Toyota Foxy. Buat yang masih mau memperdalam dari all new Toyota Foxy, bisa langsung klik saat tim Kabar Oto mampir dan mereview all new Toyota Foxy di JAW di Senayan. Dan mungkin buat Sobat Kabar Oto udah ada yang memesan atau mungkin sudah memiliki dari all new Toyota Foxy, bisa share pengalaman di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Mampir juga ke website resmi Kabar Oto di www.kabaroto.com dan sosial media mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok di @kabaroto.com. Segitu dulu aja, gua Dion pamit undur diri. Sampai jumpa di review kendaraan selanjutnya. Bye.